Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Shaghir kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa sayyidin mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para pemirsa Foto TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, a'azani Allah wa yakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan juga keberkahan untuk kita semuanya. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita Live Interaktif Ilmu Waris bersama pemateri tentunya guru kita Al-Ustadz Nizar Saad Jabal LCMPD Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau adalah sekretaris dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan juga para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat nanti. Nah, mengikuti selama azan ya Allah wa yakum, para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada, kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami direlay oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi dan Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, kemudian Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, kemudian Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga bermanfaat. Dan alhamdulillah telah hadir di studio guru kita Al-Ustadz Nizar Saad Jabal LCMPD Hafizahullahu Ta'ala, dan mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah Ustaz. Kaifa Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz yang telah meluangkan waktu di kesempatan kali ini Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fiik barakallah. Nah, mengikuti sama azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz tentang ilmu waris, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333, dan dimohon nanti dikecilkan dahulu suara televisinya. Dan Ustadz sambil menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di website Ustadz. Ya, Allah. Pertanyaan pertama dari Nani Suryani di Jakarta Selatan. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz beserta tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya, saya memiliki seorang ibu yang sudah sepuh. Ayah saya sudah meninggal dunia ketika kami masih kecil. Karena ibu sudah sepuh, jadi kami bergiliran untuk merawatnya. Sementara rumah ibu saya kosong dan lama-kelamaan rusak karena tidak ada yang mengurus. Ibu dan keluarga sepakat mau menjual rumah tersebut. Pertanyaannya Ustadz, bagaimanakah cara pembagiannya Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz, apakah pembagian dalam bentuk hibah atau sesuai ahli waris? Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan fi, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada penanya Nani Suryani di Jakarta Selatan. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita semuanya. Berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh si penanya ini, Nani Suryani, bagaimana dengan rumah sang ibu itu? Tidak dijelaskan di pertanyaan rumah ini menjadi milik siapa. Walaupun kita bisa memahami bahwa sepertinya rumah itu milik dari si ibu ini. Sedangkan si ibunya sudah sepuh, sudah tua. Nah, ketika rumah ini dijual, ini bentuknya dengan anak-anak seperti apa? Tentu bentuknya karena sang pemilik rumah masih hidup, ya. Sedangkan waris itu ketentuannya pewaris harus wafat. Dan di sini pemiliknya masih hidup, berarti bentuknya adalah bentuk hibah, hadiah, sedekah. Nah, itu sama aja itu istilahnya. Sedekah, hibah, hadiah dari ibu kepada
anak-anaknya. Ketika itu hibah, maka tidak ada ketentuan seperti yang ada dalam waris, ya, dan tidak ada perhitungan persentase seperti yang ada dalam waris. Ya, ar-rajih, pendapat yang kuat di kalangan para ulama fikih, bahwa hibah itu dibagi secara merata, ya, dibagi secara merata, yaitu semua mendapat bagian secara rata. Ya, ibaratnya sejuta ya sejuta semua. Ya, barakallahu fikum. Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Nani Suryani, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan kedua dari Yunilawati di Jakarta Pusat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, seorang istri dan suami mempunyai satu rumah yang akan diberikan kepada anak-anaknya 3 orang, yakni 1 wanita dan 2 laki-laki, dengan membuatkan sertifikat atas nama bertiga anak tersebut. Harta yang lainnya baru dibagi sesuai syariat setelah orang tuanya meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah boleh membuatkan sertifikat atau notaris untuk rumah tersebut ya Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaan dari Yunilawati di Jakarta Pusat. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Apa yang ditanyakan oleh Yunilawati ini sama dengan yang ditanyakan oleh Nani Suryani tadi. Bahwa ini adalah bentuknya hibah. Jadi rumah yang akan diberikan sekarang ini bentuknya hibah kepada ketiga anaknya semuanya, dengan cara kepemilikan rumah ini diserahkan kepada ketiga anaknya itu, dan sertifikat atau dokumen dari kepemilikan tanah itu diatasnamakan pada 3 anaknya ini. Bolehkah itu dilakukan? Boleh, boleh sekali. Bahkan justru itulah yang disyariatkan dalam Islam, bahwa hibah itu harus diberikan secara merata kepada mereka. Adapun sisanya itu dalam bentuk warisan, tentu kembali kepada ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan pada perhitungan warisannya. Barakallahu fikum. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Demikian bertanya atas nama Yunilawati, semoga bisa difahami. Dan ikuti Islam azan ya Allah wa yakum, kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz tentang pembahasan ilmu waris, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Bisa kita bacakan pertanyaan berikutnya. Ini dari hamba Allah di Jakarta Selatan. Assalamualaikum Ustadz, ahsanallahu ilaikum. Semoga Ustadz beserta tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ustadz izin bertanya, apakah ahli waris dari anak perempuan yang sudah meninggal dunia bisa dilimpahkan kepada anak-anaknya kelak ya Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada penanya di Jakarta Selatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita untuk tetap menjalankan dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, anak-anak dari anak perempuan, apakah bisa menerima warisan pengganti ibunya, begitu ya? Mungkin maksudnya seperti itu ya. Pertanyaannya ada rinciannya ini. Jawabannya ada rinciannya. Pertama, jika anak perempuan ini wafat setelah pewaris, umpama sang ayah wafat, kemudian warisan tidak dibagi-bagi, sampai pada anak perempuannya ini wafat, dan anak perempuannya ini memiliki anak. Lalu sekarang warisannya hendak dibagi. Nah, jika kondisinya seperti ini, bahwa anak perempuannya ini wafat setelah sang ayah, maka sang anak ini
anak perempuan ini tetap mendapatkan warisan haknya walaupun dia sudah wafat. Jadi si anak perempuan ini tetap mendapatkan hak warisnya walaupun dia sudah wafat karena dia hidup di saat sang pewaris yaitu sang ayah wafat. Lalu haknya dia diberikan kepada ahli warisnya yang dalam hal ini adalah suami kalau ada dan anak-anak dia. Jadi warisan dia turun kepada suami dan anak-anaknya. Kondisi yang kedua, jika anak perempuan ini wafat sebelum ayahnya. Jadi anak ini wafat duluan, baru setelah itu sang ayah wafat. Lalu yang dibagi adalah warisan dari sang ayah ini. Maka dalam hal ini cucu, jatuhnya cucu dengan si pewaris ini terputus. Karena cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris seperti yang disepakati oleh para ulama. Jadi cucu dari anak perempuan itu terputus, bukan terputus lagi, memang bukan ahli waris seperti yang disepakati oleh para ulama. Ya, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Baik, kita angkat pertanyaan dari via telepon yang sudah masuk. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Fatwa TV, silakan. Iya. Ya, dengan Ibu Nani di Jakarta, Ibu ya. Iya. Ya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nani, silakan Ibu Nani. Ini Ustadz, alhamdulillah saya bisa masuk. Semoga Ustadz dan tim dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allah ibarik fiki. Amin. Ini pertanyaan saya yang tadi itu, rumah ibu saya itu awalnya dari warisan suaminya ketika ayah saya meninggal. Jadi kita tuh nggak ada ilmunya pada saat itu, jadi ibu bagi-bagi aja. Nah sisanya rumah yang ibu tempatin itu gitu loh Ustadz. Nah akhirnya karena ibu udah sepuh, rumahnya ditinggal-tinggal, jadi rencananya mau dijual. Jadi hibah itu Ustadz ya. Saya mau nanya dulu karena pertanyaannya tadi kan belum jelas ya. Jadi Ibu Nani, ini rumah ini sebetulnya milik siapa yang mau dijual itu? Itu dari warisan ayah saya yang meninggal. Jadi waktu ayah saya meninggal, ibu saya pada saat itu udah dibagi-bagiin anaknya pada saat itu. Nah, jadi tinggal rumah yang ibu saya tempatin ini. Oh, berarti rumah itu milik Dari ibu, suami. milik ibu 100%. Iya, dari warisan suami. Iya, ibu udah paham. pergi, nah, Berarti kan saya mempertajam aja, berarti rumah itu milik ibu Anda 100% iya, dari hak waris dia, dari hak waris dari suaminya. iya, betul Ustaz. Oke. Lah sekarang kalau mau dijual, ya itu tadi berarti penjelasan saya itu nanti jatuhnya hanya hibah. Jatuhnya hibah karena ibu masih hidup. Oh iya, iya. Karena hibah, maka tidak ada ketentuan perhitungan dalam waris. Yang ada adalah dibagi rata antara laki dan perempuan. Yang sudah meninggal juga dapat ya Ustaz ya? Yang sudah meninggal itu terserah yang punya, terserah ibu. Kalau si ibu ingin memberikannya untuk cucu-cucunya, itu haknya ibu. Kalau ibu nggak mau ngasih karena dia sudah meninggal, ya itu haknya ibu. Oh gitu ya, baik Ustaz. Ah. Udah jelas. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih Ibu Nani. Terima kasih Bu Nani di Jakarta. Semoga Allah mudahkan urusannya. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Masya Allah. Pertanyaan tadi Ustaz, Ibu Nani Suryani, Ustaz, Jakarta Selatan. Tapi Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Dari Zakaria di Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jika ada warisan orang tua yang sudah meninggal dunia, kemudian ada salah satu ahli waris yang mempermasalahkan warisan tersebut dengan cara yang tidak baik. Apakah ada pengaruhnya kepada orang tua yang sudah meninggal ya Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaan yang dikirimkan dari saudara Zakaria di Jakarta Pusat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita
menjadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Apakah warisan itu berkaitan dengan pewarisnya yang sudah wafat? Nah, ini yang senantiasa menjadi bahan bahasan di keluarga muslim kita. Ya, kasihan yang meninggal. Ya, jangan dibikin sulit pembagiannya. Ya, kasihan yang meninggal nanti kalau ditunda-tunda dan seterusnya dan seterusnya. Apa benar pernyataan ini? Sebetulnya tidak benar, jamaah. Ya, tidak benar. Warisan ini sudah tidak ada sangkut paut dengan yang wafat. Ya, tetapi warisan ini adalah menjadi kewajiban yang masih hidup untuk membaginya sesuai dengan ketentuan Allah di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita membagi harta warisan ini sesuai dengan ketentuan Allah di dalam Al-Quran, maka semua para ahli warisnya ini berpahala mendapatkan keberkahan dari itu semua. Tapi kalau salah satu dari para ahli warisnya ini mempersulit atau mengambil harta dengan cara yang tidak benar, maka dia sama aja melakukan kezaliman. Berarti dia telah melakukan perbuatan kezaliman, artinya dia adalah orang yang zalim. Berarti kalau dia memakan harta itu, maka dia memakan harta orang dengan cara yang tidak benar. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian secara batil. Ya. Jadi menunda-nunda haknya orang lain itu juga kezaliman. Matlul ghaniyyi zulmun. Orang kaya yang menunda-nunda kewajiban dia dalam menunaikan haknya seperti hutang. Sama jawaris ini juga harta dipegang oleh salah satu dari mereka tapi dia menunda-nunda. Berarti kan harta di tangan dia sebagai utang yang harus dibayar kepada yang lain. Maka ini juga kezaliman. Adz-dzulmu dzulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Ya, wattaqi da'watal mazlum. Hindarilah doa orang-orang yang terzalimi. Ya, iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hatilah kalian harta-harta mereka. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menyatakan bahwa mengambil harta orang lain itu adalah kezaliman, dan ini ciri orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ya, wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Kalian itu gemar memakan harta warisan. Waliyahdu billah. Jadi dosanya adalah pada orang yang berbuat kezaliman ini. Barakallahu fikum. Masya Allah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian yang bertanya atas nama Zakaria di Jakarta Pusat, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan. Baik, kita angkat pertanyaan via telepon yang sudah masuk. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ali di Medan. Pak Ali ini. Ahlan Pak Ali. Silakan Pak Ali. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ali di Medan. Ya. Ini gini Ustaz. Ada pemilih, dia berumah tangga, mempunyai anak laki-laki 1, perempuan 2. Tidak berapa lama kemudian istrinya meninggal. Dia kawin lagi. Kawin lagi, dari situ dapat anak laki-laki 1. Tidak lama kemudian meninggal yang laki-laki. Berarti istri yang kedua masih hidup. Apakah istri yang gini Ustaz, karena ada mereka itu mempunyai sebuah rumah. Rumah itu di waktu istrinya yang pertama. Jadi udah meninggal ini yang laki-laki. Apakah si istri yang kedua ini tetap dapat bagian 1/8 dengan anaknya laki-laki 2 itu sama bagiannya, atau perempuan 1 bagian, laki-laki 2 bagian? Apakah kayak gitu Ustaz? Penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Pak Ali ini, pemirsa fatwa yang setia ini dari Medan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Yang jadi masalah dalam syariat, jadi pertanyaan ya, yang jadi pertanyaan buat kita. Harta warisan itu yang mana sih sebetulnya? Ya, harta warisan itu yang mana sebetulnya?
Dalam pandangan syariat Islam, yang disebut dengan harta waris itu adalah semua harta yang dimiliki oleh pewaris yang wafat ini. Si A wafat, ketika dia wafat, dia memiliki harta-harta. Maka semua harta yang dimiliki oleh si A ini menjadi harta warisan. Terlepas hartanya dia diperoleh sejak masih bayi dari warisan, terlepas harta warisan diperoleh sebelum dia menikah, terlepas harta warisan ini diperoleh setelah dia menikah, yang jelas semua harta itu adalah harta warisan. Ya. Nah, berbeda dengan kompilasi hukum Islam. Akan muncul pemilahan nanti di sana antara harta yang diperoleh sebelum pernikahan dengan istrinya ini dengan harta yang dimiliki setelah dia menikah. Ya, setelah dia menikah. Nah, makanya seringkali muncul pertanyaan di masyarakat bahwa si fulan memiliki aset-aset ini sebelum menikah dengan istrinya yang sekarang. Sekarang si fulan ini sudah wafat. Apakah si istri ini berhak mendapatkan warisan dari harta yang dimiliki oleh pewaris sebelum menikah dengan dia? Nah, ini selalu muncul pertanyaan ini. Nah, dalam konteks syariat Islam itu semua tidak dilihat. Jadi yang penting pokoknya ini harta dari si pewaris, mau dia peroleh sebelum menikah dengan istrinya yang sekarang atau sudah diperoleh setelah menikah dengan istrinya yang sekarang, yang penting itu adalah hartanya dia, maka semua para ahli warisnya pun mendapatkan warisan, termasuk istri yang sekarang. Saya ambil contoh ekstrim jemaah. Si A menikah. Sedangkan si A ini kaya raya. Ada properti, ada tanah, ada perusahaan, ada ini, artinya banyak, anggap saja. Ini contoh. Menikah dengan si fulana. Setelah 1 bulan dengan menikah dengan si fulana, ya, setelah menikah dengan si fulana dapat sebulan, si A ini wafat. Bagaimana dengan harta yang diperoleh oleh si A ini sebelum menikah? Tentu mesti boleh sebelum menikah, karena menikahnya baru sebulan. Maka istrinya ini tetap mendapatkan haknya 1/8 dari semua hartanya si A, walaupun dia baru dinikah dan hartanya semua diperoleh sebelum menikah dengan dia. Nah, ini pula berlaku jawaban buat pertanyaan Pak Ali tadi. Si fulan menikah dengan istri pertama. Kemudian istri pertama wafat. Kemudian menikah lagi dengan istri kedua. Kemudian wafatlah si suami ini. Apakah istri kedua berhak mendapatkan warisan dari harta-harta peninggalan si A, di mana harta peninggalan si A ini banyak diperoleh sebelum menikah dengan istri yang kedua ini? Jawabannya iya, tetap berhak dia mendapatkannya. Istri yang kedua ini berhak mendapatkan harta dari suaminya walaupun diperoleh sebelum menikah dengan dia, dan juga anak yang dihasilkan oleh keduanya, dan juga anak-anak dari istri yang pertama, semuanya mendapatkannya. Barakallahu fiikum. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Demikian bertanya Bapak Ali di Medan, semoga bisa difahami. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Zuleha bintu Abdul Malik bin Abdullah, Masya Allah, di Kepulauan Bangka Belitung. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Saudara Ana laki-laki meninggal dunia Januari yang lalu. Dengan istri sekarang yang masih hidup, ada 3 orang anak laki-laki. Dan dengan istri yang sebelumnya, dalam kurung sudah bercerai, 3 orang anak juga. Sini disebutkan 1 laki-laki dan 2 perempuan. Pertanyaannya, bagaimanakah pembagian hak waris anak pertama, yaitu yang perempuan tersebut, dari istri terdahulu? Di sini disebutkan karena anak tersebut menuntut hak warisnya, Ustaz. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd.
Terima kasih kepada Zulaiha di Bangka Belitung atas pertanyaan yang dikirimkannya. Barakallahu fiki. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita semuanya. Si fulan menikah memiliki 3 anak, 1 laki, 2 perempuan. Kemudian bercerai dengan istri yang ini. Kemudian menikah kembali dan memiliki 3 anak laki-laki. Lalu si fulan ini wafat. Pertanyaannya, siapakah ahli warisnya si fulan? Nah, gitu kan. Jadi ahli warisnya si fulan ini adalah istri yang sama dia sampai dia wafat, ya, istri yang sekarang bahasanya gitu ya. Istri dia, istri yang sekarang. Adapun istri yang dicerai tentu sudah tidak ada ikatan apapun, ya. Jadi istri yang sekarang itu ahli warisnya. Kemudian ahli waris berikutnya adalah 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nah, kok jadi 4 lakinya? Ya, 1 laki dari istri pertama, 3 laki dari istri yang sekarang. Kemudian 2 perempuan dari istri yang pertama. Jadi semua ini, mereka ini yang berjumlah 6 anak ini adalah semuanya anak dari si fulan. Jadi mereka adalah anak dari si fulan, tidak boleh dipisah-pisah atau dipilah-pilah atau dibeda-bedakan dalam masalah warisan. Ya, tidak boleh dipilah, sama sekali nggak boleh dipilah. Semuanya adalah anak-anak dari si fulan, yang berarti ke-6-6-nya berhak mendapatkan warisan dengan perhitungan yang sama antara anak pertama dengan anak yang kedua. Ya, makanya siapa ahli warisnya? Istri yang sekarang 1/8, sisanya 7/8 dibagi kepada 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Anak laki-laki masing-masing mendapatkan 2 bagian, berarti 2 dikali 4 ada 8. Perempuan masing-masing 1, berarti 1 dikali 2, 2, berarti ada 10. Sisanya 7/8 dibagi 10. Sehingga anak laki-laki masing-masing dapat 2. Mau anak laki dari istri sekarang maupun anak laki dari istri yang pertama sama 2 bagian, dan perempuan masing-masing mendapatkan 1 bagian. Barakallahu fiik. Masya Allah, lengkap. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Baik, kita berikan kesempatan kepada penelpon yang sudah masuk. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak Yusuf di Jakarta. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bapak Yusuf di Jakarta. Pak Ustaz dan tim diberi kesehatan selalu. Amin. Allahumma amin. Ya, ini yang mau saya tanyakan mengenai pembagian hak waris. Jadi kasusnya itu pada tahun 2012 ayah saya itu meninggal. Beliau meninggalkan 1 orang istri, 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, saat ini tuh dari tahun 2012 sampai saat ini rumah itu ditempati oleh istri atau ibu saya serta kakak perempuan saya. Nah, asal usul rumah tersebut itu dulunya dimiliki setelah menikah. Jadi setelah menikah, ayah dan ibu menikah lalu membeli tanah dan membangun rumah. Bagian bangunan itu menurut ibu saya itu ada pemberian seperti material-material itu dari keluarga. Itu siapa saja sebenarnya yang mendapatkan hak waris dari rumah ini apabila rumah ini nantinya akan dijual. Itu karena nenek atau ibu dari bapak saya itu masih ada, dan istri atau ibu saya juga masih ada, dan 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Dan itu presentasinya berapa? Seperti itu. Sebentar Pak Yusuf. Jadi rumah itu dulu ada
pemberian material-material dari ibu atau saudara ibu begitu ya? Ya, maksudnya dari nenek di ibu. Jadi orang tua ibu saya. Itu bentuknya hibah atau maksudnya mau ikut join di kepemilikan rumah atau hibah? Sepertinya sih hibah. Jadi pemberian apa istilahnya pemberian ikhlas gitu aja. Oh, pembelian utuh begitu aja ya? Oke, berarti rumah itu utuh menjadi milik ayah Anda. Iya, betul. Oke. Sekarang ayah Anda masih memiliki orang tua, ayah ibunya masih ada. Kakek sudah tidak ada, yang ada nenek. Oke, kakek meninggalnya sebelum ayah atau sesudah ayah? Sebelum ayah meninggal. Oh, sebelum ayah meninggal, kakek duluan ya? Ya, betul. Tapi nenek masih ada? Nenek masih ada. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Terima kasih atas telepon yang disampaikan kepada kita dari saudara Yusuf di Jakarta. Barakallahu fiik, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Menyampaikan bahwa ayahnya dulu wafat tahun 2012 memiliki sebuah rumah. Ya, ada hibah-hibah material. Berarti itu murni hibah, berarti tidak ada kepemilikan sama sekali dari pemilik hibah. Jadi rumah itu murni 100% milik ayah Anda. Ya, berarti jika murni 100% milik ayah Anda, maka itu sederhana dan ringan kasusnya. Berarti rumah itu tinggal dibagi kepada para ahli warisnya saja. Ahli waris yang sekarang itu adalah istrinya, kemudian ibunya, ibu kandung dari yang wafat ini, kemudian 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Berapa bagiannya? Masing-masing si istri mendapatkan 1/8, kemudian ibunya mendapatkan 1/6, kemudian sisanya, ya kalau mau kita hitung ya 1/8, ya kan, 1/8, kemudian sang ibunya dapat 1/6. Ya, ada 8 sama 6 berarti ada kelipatan 24 dan gitu kan ya. 1/8 dari 24 berarti 3, 1/6 dari 24 berarti 4. Nah, sisanya berapa? 7, berarti sisanya ada 17. Ya, sisanya ada 17. Nah, sisa 17. Laki-laki 2 orang, perempuan 1. Berarti laki-laki 2 masing-masing, 2 kali 2 berarti 4. Perempuan 1 berarti 5. Berarti 17 dibagi 5. Ya, begitulah cara menghitungnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Bapak Yusuf di Jakarta, semoga bisa difahami. Kita kembali angkat pertanyaan via telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Umu Noval di Cirebon. Silakan Umu. Ya. Waalaikumsalam. Ya, Umu Noval, bisa dikecilkan saja suara televisinya. Iya, sebentar. Nah, untuk mendengarkan fokus di telepon saja. Ya, sebentar. Ya. Baik, silakan. Begini Ustaz. Ya, silakan. Si istri meninggalkan suami. Iya, Oke. dilanjut. Terus? Lewat telepon aja seperti ngobrol, nggak usah ngelihat televisinya. Oh, sebentar. Iya, Umu Novel dilanjut saja, tidak apa-apa. Berbicara dengan Ustadz di telepon saja, silakan. Iya dah. Meninggalkan suami, tidak mempunyai anak Ustaz. Oh, nggak punya anak. Ya, Mempunyai anak, terus meninggalkan ibu dan ayah. Oke. Terus meninggalkan kakak laki-laki. Gimana pembagian warisnya Ustaz? Iya. Baik, cukup pertanyaan Umu.
Ya, alhamdulillah. Baik, silakan didengar di televisi, silakan. Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ummu Naufal di Cirebon. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita, sehingga menjadi kunci hidayah buat kita semuanya. Seorang istri wafat, ya, meninggalkan suami yang nggak punya anak, ya, si istri ini nggak punya anak, meninggalkan suami, ibu, ayahnya masih ada, dan saudara kandung laki-laki. Maka di sini ahli warisnya adalah suami, ibu, ayah, sedangkan saudara kandungnya dia terhalang oleh sang ayah. Ya, ini berdasarkan kesepakatan para ulama fikih. Ya, jadi saudara kandungnya ini, saudara kandung laki-lakinya terhalang oleh ayah. Berdasarkan hadits fama baqiya fali aula rajulin dzakar, yaitu laki-laki yang itu ayah di sini lebih utama daripada saudara kandungnya. Jadi saudara kandung tidak dapat warisan, kakaknya nggak dapat warisan sama sekali karena masih ada ayahnya. Oke, bagaimana perhitungannya? Suaminya mendapatkan berapa? Suaminya mendapatkan setengah. Ya, suaminya dapat setengah. Kemudian karena dia saudara kandungnya ini cuma satu, kakaknya, ya, setengah. Sang ibu mendapatkan sepertiga, ya, sepertiga. Kemudian si ayah mendapatkan 1/6 dan semua sisanya. Double, si ayah ini dapat double. Si ayah dapat double. Jadi ibaratnya setengah dikasih ke suaminya, kemudian sepertiga dikasih siapa? Ibunya. Udah sisanya kasih aja kepada suami, kepada ayahnya semuanya. Ya, barakallahu fiik. Masyaallah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban yang disampaikan. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Tapi kita angkat pertanyaan kembali via telepon yang sudah masuk. Fatwa TV, assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Aan di Tangerang, silakan Bapak Aan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bapak Aan. Ya, kok gemak ya? Ya, silakan aja Pak, sampaikan. Ya. Ini Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaannya mengenai hibah. Jadi ada dua anak. Sama anak yang pertama hibah mengenai rumah. Kemudian anak yang kedua hibah kepada anak kedua mengenai tanah. Kemudian apabila bapak atau kami meninggal, orang tuanya meninggal, apakah, nah kalau hibah itu berarti kan hak milik anak pertama dan anak kedua tersebut ya Pak Ustadz ya. Yeah. Nah, kemudian bila meninggal, apakah nanti kemudian harinya rumah atau rumah yang di anak pertama tadi, kemudian tanah yang anak kedua tadi, itu suami atau istrinya itu dapat gonogeni nggak kalau seandainya mereka berpisah? Ya, tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu ini Pak Aan ya. Itu anak yang pertama dikasih hibah rumah, berarti tanah sama rumah, gitu Pak ya? Maaf Pak Ustaz. Jadi anak pertama dikasih rumah, berarti tanah sama rumahnya. Bukan. Ya betul. Rumah sama tanahnya termasuk semuanya. Sedangkan anak yang kedua dikasih tanahnya doang, nggak ada rumahnya. Betul. Lalu pertanyaan Bapak yang kedua adalah, kalau anak ini meninggal, apakah istrinya dapat gonogini gitu ya? Ya betul. Anak pertama kan perempuan, anak kedua laki. Ya, terima kasih Pak Aan pertanyaannya. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak Aan di Tangerang atas pertanyaannya. Sebetulnya ini yang tidak ditanyakan oleh Pak Aan, tapi saya akan jawab yang tidak ditanyakan dulu sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan. Apa itu? Pak Aan pertanyaannya mengatakan bahwa anak pertama
dikasih rumah sama tanah, berarti kan tanah sama rumahnya. Yang kedua, dikasih tanah doang. Apakah hibah seperti ini dibolehkan dalam syariat Islam? Karena ada nilai perbedaan. Yang ini dikasih tanahnya tok, yang ini tanah sama rumahnya. Mana yang lebih gede jamaah? Nah, tentu yang gede adalah tanah sama rumahnya. Kan gitu, sedangkan ini rumahnya aja. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab kasus yang seperti ini. Fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, adillah kalian kepada anak-anak kalian. Jadi bentuk adil seperti ini apa? Bentuk yang adil adalah pendapat yang kuat dalam pandangan fikih adalah adil itu rata. Jadi kalau Bapak memberikan kepada anak Bapak rumah sama tanahnya, maka yang satu juga dikasih rumah sama tanahnya. Kalau yang satu dikasih rumah plus tanah, ya, atau tanah plus rumahnya, yang satu dikasih tanahnya doang, berarti ini tidak adil, Pak. Menyalahi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar Bapak tidak berdosa, kasih dua-duanya tanah plus rumah, baik laki maupun perempuan, karena ini bentuknya hibah bukan warisan. Kalau waris akan berlaku dengan hukum waris, ya, sedangkan hibah akan berlaku hukum duniawi, yaitu rata dengan laki dengan perempuan. Ya, ini jawaban yang pertama. Yang kedua, apakah di dalam syariat Islam ada yang namanya gonogini? Dalam syariat Islam tidak ada yang namanya gonogini. Ya, sama sekali tidak ada gonogini sama sekali. Ya, Islam dalam syariat Islam tidak mengenal namanya gonogini. Ya, jika suami wafat, maka istri akan mendapatkan haknya seperti yang ditentukan dalam Al-Quran. Jika istri wafat, maka suaminya mendapatkan hak yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Ya, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya atas nama Bapak Andi Tangerang, semoga bermanfaat. Ya, Ustaz, masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Nuril Habibah di Jawa Timur, Kabupaten Jombang. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya tentang wasiat. Seorang sepuh berkata kepada ahli warisnya, "Ini rumahku buat kamu, ambillah, tapi jangan dijual." Dalam ucapannya, orang sepuh ini tidak menyebutkan kata, "Nak, aku berwasiat," dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah dialog di atas termasuk wasiat ya Ustaz? Apakah benar ahli waris berdosa jika menjualnya? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih pertanyaan yang dikirim dari saudari Nuril Habibah di Jombang. Ya, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Kita menjawab berdasarkan pertanyaan yang masuk saja. Ya. Nah, pertanyaan ini bunyinya, ayahnya bilang, "Ini rumah ambil buat kamu." Ya, ini rumah ambil buat kamu. Kemudian jangan dijual. Maksudnya ini apa? Kalau saya melihat ini adalah hibah, bukan wasiat. Ya, sama aja saya mengatakan kepada Rahmat, mama contohnya ya. Saya katakan kepada Rahmat ini, "Rahmat, ini buat kamu, ambil." Ya kan, Mat, ini Rahmat, ini buat kamu, ambil. Ya. Berarti ini bentuknya apa? Hibah. Ya, sama dengan orang tua beliin sepeda atau motor pada anak. Ini ayah beliin motor, sudah buat kamu sekolah, buat kamu kuliah. Ya. Ngomong sama istrinya, "Nih tak beliin cincin gelang buat kamu, ambillah." Jadi jatuhnya apa? Hibah. Ya, jatuhnya hibah. Nah, ketika jatuh hibah berarti rumah itu atau tanah itu saat itu pula menjadi milik mereka si penerima hibah. Ya, menjadi milik si penerima hibah. Adapun ucapan jangan dijual, tentu ini menyalahi dari kepemilikan menurut pandangan saya ya.
Jadi ketika hibah berarti kan milik penerima hibah. Ketika milik penerima hibah berarti dia berhak untuk melakukan apa yang menjadi milik dia. Ya, maka ini syarat yang menyalahi dari sebuah akad. Sama aja, boleh kamu menikahi anak saya, tapi nggak boleh hamil. Loh, gimana? Orang nikah kok nggak boleh hamil, gitu ya. Nah, jadi ini menyalahi dari tujuan dari pernikahan. Sama pula ini menyalahi dari tujuan dari kepemilikan barang. Ketika milik dari si penerima, maka ya udah si penerima bebas untuk memakai atau menjual. Jadi si penerima boleh kalau dia mau menjualnya. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Nuril Habibah di Jombang, semoga bisa difahami. Tapi masih ada waktu, Ustaz, kita bacakan pertanyaan kembali dari website. Tapi masih ada 10 menit. Pertanyaan berikutnya dari Nur Hartaji di Bogor. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Seorang ibu membelikan tanah sebagai hadiah dengan catatan akan diberikan tanah tersebut bila si ibu sudah wafat. Namun si ibu belum wafat. Qadarullah, si anak sudah wafat duluan. Pertanyaannya, apakah tanah tersebut menjadi waris yang wafat? Bila tanah tersebut menjadi waris, ada ahli waris, yaitu suami, anak perempuan 3, ibu dan ayah, saudara laki-laki dan perempuan. Bagaimana pembagian, Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah wa ba'd. Terima kasih kepada penanya yaitu Nur Hartaji di Bogor ya atas pertanyaannya. Ini unik ini. Jadi barang dihadiahkan tapi akan menjadi milik dia ketika yang ngasih sudah wafat. Jadi mau gini, ini saya kasih kamu hadiah tapi barang ini menjadi milik kamu ketika saya sudah wafat. Berarti sama saja dengan mengatakan jika saya wafat maka barang ini menjadi milik kamu. Sama aja kan? Jadi barang ini milik kamu kalau saya sudah wafat. Dengan wasiat, saya berwasiat jika saya meninggal barang ini milik kamu. Jadi ini sama saja. Kalau saya menilai bahwa ini adalah wasiat. Nah, ini adalah wasiat jatuhnya. Berarti berlaku hukum wasiat. Apa itu hukum wasiat? Bahwa wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Jadi wasiat sekarang yang penerimanya itu wafat. Nah, sedangkan yang ngasihnya masih hidup. Maka ini jatuhnya wasiat. Sedangkan ini kepada ahli waris. Kalaupun pemberinya sang pemberi wasiat ini sudah wafat, maka itu pun gugur. Ya, itu semua gugur. Kenapa? Karena wasiatnya kepada ahli waris. Jadi gugur. Rasulullah SAW bersabda, la wasiyata li waris. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Ya, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Terus gimana dong? Sekarang hartanya berarti menjadi milik para ahli waris semuanya. Dikembalikan kepada warisan. Ya, barakallahu fiikum. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Nur Hartaji. Semoga bisa difahami. Tapi Ustaz, mungkin kita bacakan pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini. Dari Nelsa Vita di Aceh, Kota Langsa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ibu saya mempunyai adik-beradik 14 orang. Semasa hidup, atok saya menghibahkan sepetak tanahnya kepada ibu saya. Semasa atok hidup, ibu saya yang merawat atok. Sekarang ini, saudara-saudara tidak terima kalau tanah itu dihibahkan ke ibu saya. Mereka menuntut tanah itu, apakah tanah yang dihibahkan itu saudaranya yang lain mempunyai hak juga ya Ustaz? Karena tidak ada harta lain untuk diwariskan. Mohon penjelasan dari hal ini Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaan yang dikirimkan Niu Safita di Aceh, Langsat ya.
Ya, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan kita untuk tetap berada di atas Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, seorang saudara menghibahkan hartanya kepada saudaranya. Seperti ini atoknya menghibahkan hartanya berupa tanah atau rumah kepada saudaranya. Ya, masih hidup, dua-duanya masih hidup, ya. Maka siapakah pemilik dari tanah itu dan rumah itu? Jawabannya seperti yang kita jelaskan di atas, bahwa pemiliknya adalah si penerima hibah. Nah, jadi kalau ini diberikan kepada adiknya, ibu dari si penanya ini yaitu Safita, maka tanah ini menjadi milik si penerimanya. Adapun saudara-saudara yang lain tidak punya hak sama sekali dari tanah itu. Karena tanah itu menjadi milik sepenuhnya dari ibu dari saudari Safita ini. Jadi saudara-saudaranya kalau nuntut nggak berhak, apanya yang mau dituntut. Tanah sudah dihadiahkan kepada adiknya. Kemudian saudara kandung yang lain menuntut, ya begitulah ya manusia fitnah harta ya. Jadi saudara-saudaranya tidak berhak sama sekali atas harta itu. Ya, sama sekali mereka tidak berhak, dan harta itu, aset itu sepenuhnya menjadi milik penerima hibah. Ya, barakallahu fiik. Nah, Ustaz jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Nel Safita di Langsa, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Alhamdulillah. Ada 8 pertanyaan di website, ada 5 pertanyaan dari via telepon. Barakallahu fiikum. Nah, mengikuti Islam azani Allah wa yakum, demikianlah live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kami ingatkan bagi Anda ingin mengajukan pertanyaan atau ingin melihat jawaban-jawabannya kembali, Anda bisa akses di website kami di www.dewanfatwa.com. Demikian kami kru bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan insyaallah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Shaghir kata. Oh,